Selamat malam semuanya, para winners yang sudah hadir di sini. Sorry ya, tadi kita ganti-ganti sebentar nih laptopnya. Ya, persiapan nih, soalnya hari ini ada Koko ganteng sama Cici cantik. Halo. Halo semuanya. Oke, nah agar kalian konsentrasinya full ya. Jadi saya akan mematikan kamera saya. Jadi kalian hanya fokus kepada Yudi Chen dan Julia Tilly. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang price cycle. Ini sebenarnya ini apaan ya? Dan sesi edukasi ini nanti teman-teman bisa lihat ulang ya di YouTube-nya Wisdom Invest dan juga di tempat lu di mana Yud? Nanti di Indonesia Investment Education. Nah, Indonesia Investment Education. Jadi pastikan untuk subscribe di dua channel YouTube tersebut ya. Oke, kalau demikian kita mulai aja langsung. Koyut. Ya. Price cycle tuh apa sih Koyut? Price cycle seru nih kalau misalkan kita ngomongin price cycle. Aku bisa apa namanya screen sharing nggak ya? Oh bisa dong, coba. Kan udah co-host. Udah bisa ya, coba. Udah dong. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang price cycle, memang di dalam perjalanan pasti semuanya ada yang namanya apa ya, pergerakan harga dalam komunitas atau komoditas barang apapun pasti ada yang namanya pergerakan harga naik dan turun. Sebenarnya basically apa sih yang mendrive pergerakan harga ini untuk naik atau turun? Sebenarnya basically dia didrive dari demand versus supply. Nah, kalau misalkan kita berbicara bahwa contohnya misalkan di dalam market ini layar aku udah kelihatan kan ya? Kelihatan kok. Oke. Aman. Nah, kalau misalkan kita ingat nih, misalkan dalam kasus COVID, kita berbicara misalkan masker. Awal-awal masker per box kurang lebih Rp30.000 lah ya, waktu apa namanya awal sebelum pandemi. Tapi di tengah perjalanan, pertanyaannya kenapa harga masker ini bisa naik secara signifikan sampai harganya kurang lebih mencapai harga 500.000 ya, waktu itu masker 500.000 per box. Nah, pertanyaannya apa? Jadi kalau misalkan kita telaah lebih dalam, yang harus kita perhatikan adalah sebenarnya pergerakan harga ini terdrive oleh hukum ekonominya, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, waktu di masker di harga 30.000, sebenarnya dia udah menciptakan equilibrium atau harga keseimbangan di mana antara demand versus supply di sini sudah tetap atau seimbang, istilahnya seperti itu. Tapi di dalam perjalanan waktu harga ini naik, maka ada yang berubah, yaitu demand-nya naik, sedangkan supply-nya ini tetap, teman-teman. Maka harga ini terdorong naik secara signifikan. Kenapa signifikan? Karena demand-nya naik berkali-kali lipat. Makanya harga pun terdorong naik berkali-kali lipat karena supply-nya di market nggak ada atau supply-nya tetap. Nah, tapi di dalam perjalanan kita harus ingat, waktu harganya udah naik tinggi, maka semua orang melihat bahwa ini menjadi satu potensi. Maka semua orang berlomba-lomba bikin masker. Sehingga pada akhirnya harga kembali turun. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan harga ini kembali turun? Nah, yang menjawabkan sebenarnya supply di sini meningkat atau supply di sini naik, tapi demand di sini mulai turun. Sehingga harga kembali turun. Dan pada akhirnya sebenarnya kayak misalkan kita cek harga masker hari ini, mungkin udah balik lagi ke equilibrium lamanya, sekitar 30.000 per box lagi kurang lebih. Dan di sini udah tercipta equilibrium lagi di mana permintaannya sudah tetap, tapi supply-nya juga udah banyak banget dibandingkan apa namanya harga di sini, supply-nya udah beda dan demand-nya udah beda dibandingkan zaman yang kemarin. Tapi karena demand dan supply yang sekarang ada di sini sudah bisa mengimbangi waktu di zaman yang dulu, maka harga bisa kembali lagi ke sini. Nah, ini sebenarnya mirip banget sama pergerakan di harga saham sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang pergerakan harga saham, sebenarnya kita harus mengerti bahwa kayak masker, dia pasti ada selalu momen di mana harga ini ada di dalam fase akumulasi atau harganya masih murah,
equilibriumnya masih demand supply-nya masih tetap. Tapi waktu harganya mulai naik, kita harus mengerti bahwa disinilah tercipta yang namanya kalau misalkan di week of logic ya ini ada yang namanya markup atau fase public participant, di mana demand di sini menjadi tinggi sedangkan supply di sini belum banyak, dan sedangkan di atas ini distribusi ini di sini fasenya sama kayak tadi masker, supply-nya mulai banyak sehingga mendrive harga kembali turun. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa mengerti tentang fase atau misalkan price cycle di dalam pergerakan harga, teman-teman ini bisa masuk di early stage waktu pertama kali harga mulai uptrend gitu, sehingga kita bisa memaksimalkan potensial upside sampai ke akhirnya blow off fase waktu dia udah mulai distribusi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah fase yang sebenarnya menurut aku salah satu hal yang paling sederhana, paling dasar, tapi teman-teman kalau misalkan tahu ini maka teman-teman bisa selamat. Contoh lain misalkan kita tahu bahwa di dalam perjalanan zaman tahun berapa nih 1600-an kala itu ada yang lagi lagi happening banget bunga tulip. Nah, bunga tulip waktu itu mulai dari harga 30-an sampai pada akhirnya dia naik sampai 200. Nah, waktu harga ini mulai naik, semua orang berlomba-lomba untuk beli dan jual bunga tulip. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam perjalanan apa yang naik satu titik pasti akan pecah dan harga itu akan kembali turun. Teman-teman harus tahu tentang hal itu. Jadi nggak mungkin selamanya harga ini akan selalu naik karena basicnya apa? Demand and supply gitu. Selama demand masih ada, ya dia akan naik. Tapi pada akhirnya ketika semua orang udah pegang barang atau bunga tulip ini, lama-lama posisinya adalah oversupply. Sehingga orang udah nggak ada yang mau beli, pada akhirnya akan kembali turun lagi ke bawah. Dan ini berlaku di semua market, baik itu di market yang normal maupun nanti sebenarnya berhubungan sama stock market, karena kan kita basically semua di stock market. Jadi kurang lebih sih sebenarnya pengantarnya itu aja sih dari aku. Oke, mumpung hari Sabtu bahasnya bunga tulip lagi ya. Nah, gimana nih Miss Julie? Ada tambahan apa nih? Kurang lebih udah banyak di cover sih sama Ko Yudi ya. Sebetulnya saya pernah bahas ini juga di volume price action, kurang lebih sama ya Ko Yudi ya, bener ya? Sama dibahas oleh anak calling ya. Anak calling VPA mirip-mirip. Iya, kurang lebih kayak begitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang di sini mau tahu lebih lanjut, berarti mesti buka videonya Miss Julie ya, yang VPA ya? Iya, betul. Oke, kalau begitu nih, menurut Miss Julie, ini untuk price cycle, kalau versinya kamu nih, makainya gimana sih? Jadi ya sebenarnya kalau price cycle ini kan lebih long term ya. Jadi kalau untuk fast trader mungkin bisa pakainya di time frame kecil. Kalau kita sebagai swinger biasanya memakai time frame yang lebih panjang, bisa daily, pakai time frame daily, tapi jangkanya itu lebih lama ya. Karena namanya price cycle itu ibaratnya tuh bukan lagi ngomongin uang yang jumlah kecil gitu. Kita ngomongin partisipasi market yang luar biasa banyak. Jadi kalau misalnya saham yang dari nggak liquid, terus pelan-pelan dia jadi liquid, kita bisa lihat ciri-cirinya itu dari volumenya semakin meningkat ya. Jadi ada peningkatan volume, terus dalam fase 1 itu yang fase akumulasi itu, yang kayak tadi Ko Yudi bilang juga ya, nanti baru masuk ke fase-fase berikutnya gitu. Nah, kita bisa ikutan melihat ciri-cirinya itu. Sebetulnya di teknikal analisa kita bisa ngelihat gitu ciri-cirinya itu. Dan enak banget kan kalau kita bisa ikutan di fase satunya, kita ikutan party, swing sampai ke atas, baru habis itu pestanya bubar, kita juga ikutan jualan gitu. Nggak terjebak di pucuk jadinya. Berarti kebalikan ya, kalau kebanyakan kan istilahnya tuh ketika pesta udah mau bubar baru datang ya. Nah, kalau ini berarti dari awal ya. Udah ini oke deh kalau gitu. Koyut, ini ya. Kan teman-teman nih di sini sebenarnya nih belum nanya, tapi saya udah tahu sih, mereka dalam hati tuh ada pertanyaan. Gampangnya gini, Koyudi bahas saham dong yang bisa bikin kita cuan, kalau bisa bikin kita kaya raya barengan sama Miss Julie. Ya kan, kalian nanya itu kan, bener nggak? Ayo ngaku yang lagi lihat. Ini nonton rame-rame gini nih ujung-ujungnya tuh.
Kok bagi dong sahamnya bisa bikin kita cuan kok. Aduh, kemarin tuh kena kocok-kocok market gitu loh ya, sampai puyeng pala Barbie, ada yang beberapa. Oke, oke, sabar ya, kita tunggu. Koko Yudi sama Miss Yuli akan bagi-bagi cuan. Dan tenang aja, Wisama Invest juga akan kasih hadiah ke kalian. Kalau kalian ikut sampai selesai. Hadiahnya apa? Nama juga hadiah. Berarti kalian harus simak dulu ya. Biar apa? Biar kenyang cuannya tuh. Tahu aja Cifon, tahu lah. Gue udah bisa baca tuh hati kalian dan pikiran kalian maunya cuan, cuan, dan cuan. Wajar. Ayo kok, segerakan. Bagi-bagi cuannya kok. Mulai ke bahas saham aja kali ya, kita kasih langsung Iya contohnya. dong. Biar teman-teman juga Aduh. ngerti price cycle tuh kayak apa sih dan Betul. pakainya gimana gitu. Betul, Jul. Karena itu penting banget ya, Jul. Karena ini kan hari Sabtu. Biasanya orang kan enjoy di rumah ya. Nah, ini semuanya ngumpul di sini. Itu pasti pada mau cari cuan yang gede-gede. Makanya kita langsung pengantarnya dikit, dagingnya kita kasih banyak. Kalau bisa tebal-tebal. Usahakan non kolesterol ya, biar sehat ya. Siap, Oke. siap. Yuk, siapa duluan? Ko Yudi deh. Juli dulu lah, Juli dulu. Oh, ladies first ya? Ladies first. Waduh, Oke. Wah, Juli nih. Harus kasih yang kenyang nih, Jul. daging stick Apa ya. ini? Daging stick. Apa yang seksi ini ya? Gua share screen ya. Oke. Boleh, boleh. Ini sahamnya apa? Misalnya aku jelasin apa dulu ya. Bentar ya, lihat contekan dulu tadi. Kita bahas mulai dari GGRM deh. Recycle ini nggak cuma ngebahas yang baru naik, tapi yang udah mau bubar juga kita bahas ya. Biar teman-teman tahu dan nggak terjebak gitu. Ini aku pakai time frame-nya lebih gedean. Yang monthly deh. Kalau dari sisi teknikal ya, yang aku perhatiin itu biasanya ada ciri-ciri tertentu yaitu divergen. Jadi bearish divergen dia memperlihatkan pelemahan gitu. Padahal harganya dia naik. Sini, ini saya gedein dulu deh. Nah, jadi kayak gini, dia harganya naik, bikin high dan higher high, tapi di sini kelihatan sebetulnya pelemahan. Mungkin banyak yang nggak notice ya, kalau kita buka di daily mungkin nggak begitu nyadar. Jadi makanya kita perlu analisa secara multi time frame juga. Jadi price cycle ini kita nggak bisa ngelihat dalam kecil gitu, kita mesti lihat secara keseluruhan. Kalau misalnya kita lihat di daily, mungkin kita nggak nyadar, ini lagi ngapain gitu, wah harganya murah nih, orang-orang malah berlomba-lomba, kita mau invest, kita mau invest, kita mau invest. Lalu akhirnya diajak bawa turun ke bawah gitu kan. Jadi ini yang bisa kita perhatiin dari begini nih. Contohnya seperti itu. Jadi kalau di daily ya, mungkin kita nggak menyadari karena nggak kelihatan pelemahan-pelemahannya itu. Jadi kalau kita buka di monthly, ternyata kita melihat, oh iya ya, ternyata begitu juga. Nah ini sih mungkin dia ada pantulan-pantulan ya, paling dead cat bounce. Nanti di monthly juga kita bisa cari area supportnya. Nah, sini ada lumayan jauh banget ya. Kalau misalnya ini sampai breakdown, ini mungkin disebut yang fase 1 ya, Ko Yudi ya. Iya, betul. Jadi awal-awal di sini kita lihat biasanya contoh lain dia ada penguatan juga. Kalau saya sih dari sisi teknikal aja, dari misalnya saham apa ya, saham yang lain deh aku kasih contoh. Jadi begitu awal mula, ini yang baru mulai nih. Jangan main HK ya, kita bahas di sini bukannya berarti langsung stop pick, nanti Senin pada HK lagi nih. Nah, contohnya di sini kan dia harga udah bergerak naik, lalu mencapai titik jenuh, dan dia mulai masuk ke fase distribusinya, harga di markdown, dia turun-turun-turun. Satu hal yang selalu saya perhatiin, begitu harga ada di bawah, dan ini tuh terjadi penguatan sebetulnya. Ya, di sini harganya dia mungkin datar atau mungkin dia semakin menurun. Di sini masuk fase sideways, tapi ada ciri-ciri penguatan di semua saham-saham yang fasenya baru mau mulai-mulai gitu. Memang ini view-nya agak long ya, kalau kita perhatiin ini sebenarnya nggak terjadi dalam 1-2 hari.
dia cukup lama, karena kan kita bicaranya tentang big money, kita bukan bicara uang kecil gitu. Mungkin dari awalnya dia nggak liquid, dia pelan-pelan mulai mengumpulkan, dari market maker-nya mulai ngumpulin, terus untuk bersiap-siap masuk ke fase selanjutnya, yaitu marking up. Nah, itu ciri-ciri keduanya yang tadi saya sebut adalah dia ada peningkatan pada volumenya. Selain dari indikator, kita bisa lihat adanya divergent bullish, terjadi peningkatan. Mungkin kalau saham-saham lain ada yang dari nggak liquid, tiba-tiba volumenya meningkat, lama-lama jadi liquid. Terus kalau kita cek dalam time frame besar, dia ada penguatan juga di indikatornya. Itu ada salah satu ciri-cirinya gitu, bahwa mungkin market maker-nya sedang mau marking up, mau mengajak market untuk partisipasi seperti itu. Nah, yang jadi saya yang perhatiin ini. Lalu apakah si MPPA ini sudah selesai? Kayaknya ini mesti nanya Koyudi nih. Udah selesai belum nih Koyud partinya? Biasanya kalau ini biar teman-teman bisa ikutan nih. Apakah matahari misalkan, masih bersinar Koyudi? Kalau misalkan short term ya sebenarnya ya kemarin dia udah ada distribusi ya, udah ada double top tuh. Cuma kalau misalkan kita lihat di time frame daily, hari Jumat kemarin dia udah break 875 ya resisten terdekatnya. Jadi mungkin buat short term ya dia berpotensi naik dulu sih kalau misalkan buat short termnya. Jadi kalau misalkan memang di dalam perjalanan yang namanya construction trend kita harus sudah tahu. Misalkan selama dia masih downtrend ya kita biarin lepas. Tapi kalau misalkan dia udah mulai balik uptrend, misalkan kayak contoh agro waktu dia lagi rally itu dari 400 sampai 1600, waktu dia mulai balik arah ya biarin aja. Terus waktu dia mulai naik lagi, mulai masuk uptrend lagi di harga 1100 ya baru bisa masuk lagi gitu. Jadi jangan lagi turunnya jangan ikutan. Kalau lagi mau naik ya kita ikutan lagi. Ciri-cirinya apa ya? Kita harus tahu secara construction trend. Jadi jangan sampai kita beli melawan tren yang sedang berlangsung gitu. Karena ya apa namanya bisa fatal gitu. Kita misalkan contoh, misalkan kita beli misalkan beli gudang garam, let's say di harga 100.000, hari ini tinggal sisa berapa? 30 ribuan mungkin. Jadi ya kalau kita ngerti market cycle-nya mungkin kita akan bisa lebih terselamatkan sih dengan teknik yang sederhana, tapi kita tahu barang ini layak kita simpen atau enggak. Kenapa? Karena kita tahu sesudah apa namanya cycle-nya seperti apa, next-nya akan kemana gitu. Mungkin aku bisa sambil apa namanya jelasin sedikit lagi kali ya. Oke, di screen aja kok. Justru jelasin lebih banyak bagus kok. Jadi teman-teman kata kuncinya ya, kalau naik kita ikutan, kalau turun jangan ya. Itu namanya setia yang kasihan gitu. Oke, nah mungkin ini gambar yang lebih sederhana dibandingkan yang tadi. Memang di dalam apa namanya pergerakan harga, kalau misalkan kita baca tentang candlestick yang dulunya pertama kali dibikin nama Sophie Honma, dia punya yang namanya the great cycle of Sophie Honma. Ada yang Sanpo, Sanpei dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lepaskan itu ke dalam satu formation, dia akan membentuk cycle seperti ini. Dan ini cycle-nya dia akan selalu berulang. Di mana cycle pertama dia di phase 1 dia akan masuk dalam fase akumulasi, dan semua barang sebelum dia naik ya barangnya harus masuk gudang. Istilahnya kalau contoh simpel kayak kita mau lebaran lah. Teman-teman kalau misalkan perhatian harga lebaran, cabai, bawang merah, bawang putih sebelum dekat lebaran itu istilahnya ya pasti suka ada tuh namanya apa bukan suka ya apa ya, orang yang suka nimbun-nimbun lah, suka nimbun-nimbun, ntar udah dekat-dekat lebaran barang dikeluarin dikit-dikit, tapi perhatiin harga waktu lebaran ini harga bergerak naik. Kenapa? Karena selalu isunya adalah barang di pasar sedikit. Nah, itu balik lagi ke tadi konsep yang masker demand and supply. Maka ketika supply-nya sedikit, harga bergerak naik ke atas. Nah, sampai satu titik dia akan memasuki fase distribusi. Lalu dia akan kembali turun. Nah, teman-teman harus sangat mengerti bahwa kalau misalkan mau beli barang harus masuk di early stage, di awal-awal. Jangan belinya udah di akhir-akhir. Nah, taunya di awal dan di akhir seperti apa? Teman-teman harus tahu bahwa yang namanya akumulasi ini pasti akan selalu ada di bawah. Nggak mungkin harga akumulasi itu pasti di atas-atas, nggak mungkin. Akumulasi pasti adanya di bawah. Nah, waktu dia break dari fase konsolidasi, biasanya akumulasi ini dia akan bergerak dalam range consolidation, entah dia setahun, entah dia 2 tahun, entah dia 3 tahun. Itu perlu diperhatikan. Makin lama dia akumulasi, maka the power of marking up-nya biasanya dia akan makin gede. Nah,
di dalam perjalanan dia markup ini, dia nanti akan ketemu beberapa base. Nanti aku jelasin sesudah ini base-nya. Nah, habis di akum, dia itu pasti akan uptrend. Jadi teman-teman harus perhatiin. Habis akum, next-nya apa? Pasti dia uptrend. Habis uptrend ini, satu titik dia akan ketemu fase distribusi. Habis distribusi itu pasti akan turun. Nah, teman-teman harus tahu, kalau dia udah distribusi dan baru mulai mau turun, harus langsung keluar, jangan ditahan. Kenapa? Karena untuk balik lagi ke dalam harga yang sama di sini, bisa 3-5 tahun itu baru hanya bercerita balik modal. Maka teman-teman harus sangat berhati-hati gitu ya. Jadi diulang sekali lagi, kalau dia berkonsolidasi di atas dan dia break ke bawah, maka next-nya pasti akan turun. Nah, ini dari fase besarnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam hal yang lebih kecil, waktu dia masuk di fase 1 dan dia masuk di fase 2 waktu dia mulai naik, biasanya dia akan bergerak di dalam fase-fase consolidation seperti ini. Yang sehat seperti apa teman-teman? Dia biasanya bisa bikin 3 kali sampai 7 kali base. Ini penting buat teman-teman ketahui. Kalau saham-saham yang istilahnya geraknya dia hanya bergeraknya akumnya sebentar, biasanya itu maksimum dia hanya 3 kali bikin base seperti ini. Tapi kalau yang akumnya agak lumayan, dia biasanya moderate bisa sampai quite strong, dia bisa sampai 5 kali. Tapi kalau yang very strong, dia bisa sampai 7 kali. Tapi ini jarang banget gitu ya. Umum adalah maksimumnya di 5. Jadi kalau misalnya teman-teman udah perhatiin, oh dia udah base keempat, base kelima, hati-hati. Biasanya itu udah dekat-dekat fase pucuk sebelum harga balik turun. Jadi harus sangat berhati-hati gitu ya. Nah, biasanya di fase-fase akhir-akhir biasanya juga story makin kencang, beritanya makin kencang, itu bukan pertanda bagus, tapi pertanda hati-hati kalau misalkan harga balik bawah, kita harus keluar. Kenapa? Karena kalau dia turun ini cukup fatal. Nah, kalau misalkan kita lihatin secara cycle waktu, maka kita harus tahu bahwa ketika dia naik dari pertama kali dia mulai akumulasi sampai dia naik ke sini, maksimum itu biasanya umumnya 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi kalau misalkan sahamnya ini udah naik nih kira-kira 7 bulan, 9 bulan, apalagi lebih dari itu, sebisa mungkin jangan beli di atas gitu. Kenapa? Karena itu udah siap-siap akan balik arah ke bawah gitu. Jadi itu tuh salah satu waktu yang mungkin teman-teman bisa perhatiin supaya tidak terjebak. Nah, contoh misalkan aku kasih contoh yang pertama. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya semua saham UNVR. Nah, kalau misalkan kita perhatiin balik sama yang tadi aku jelaskan bercerita tentang fase 1, lalu di sini adalah fase 2, kita harus melihat bahwa fase 1 di sini akumulasinya berapa lama? Kurang lebih ya cukup panjang lah ya. Nah, waktu dia mulai markup ke atas, kita perhatiin di sini ada base 1, base 2, base 3, base 4, base 5, base 6, base 7, dia downtrend sampai hari ini masih turun. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerti konsep tadi tentang price cycle, market cycle, dan time, sebenarnya teman-teman akan lebih terselamatkan ketika teman-teman melihat bahwa oh iya ternyata di sini udah base pucuk, base 7, maka itu waktu pecah di bawah, pecah dia punya consolidation ke bawah ke sini, maka kita harus lepas daripada kita punya posisi. Kenapa? Karena orang yang dulu pernah beli di sini, yang akumulasi di bawah, dia mau lepas di harga sini, mau lepas di harga sini, semua pasti cuan. Nah, problemnya adalah yang beli di sini pasti jadi nyangkut. Makanya harus sangat mengerti bahwa kita belinya di fase apa. Kalau misalkan kita udah mau beli di fase 5, di base 5, base 6, base 7, itu harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena nafasnya pendek. Gitu. Karena orang yang dulu beli di bawah, rata-rata semuanya udah cuan dan pengen jualan. Gitu. Jadi itu harus sangat berhati-hati. Contoh lain misalkan INKP. INKP ini dia punya stage accumulation cukup panjang. Gitu. Nah, waktu dia mulai uptrend, teman-teman boleh perhatiin durasi waktu ya kita lihat ya. Dari sini Juli kurang lebih ya Juni-Juli 2017 sampai dia jebol di sini berapa? Kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, sampai ke peak ini berapa lama teman-teman? Kurang lebih ini hampir 1 tahun lah ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke yang tadi, maka primary trend dia hanya berlangsung uptrendnya 9 bulan sampai 2 tahun, dan ini bisa dijadiin patokan sama teman-teman gitu. Nah, waktu dia mulai di sini, waktu dia pertama kali break daripada dia punya fase accumulation atau consolidation, kita perhatiin, kita masuknya di base yang ini, pertama kali biasanya orang-orang di sini biasanya fasenya apa? Masih nggak percaya, masih takut, masih belum berani beli. Fase di sini, oh iya kayaknya naik, beli misalkan contoh 1 juta, beli di sini, oh iya naik nih, mulai rally, beli di sini beli 5 juta, oh naik lagi, wah tau gitu beli banyak kan, beli 10 juta, wah masih naik lagi, target 100.000, belilah di sini 100 juta. Ini yang seringkali jadi problem. Kita
di awal tren nggak berani beli, di tren yang sebenarnya udah quite strong, udah kasih tanda-tanda bahwa ini uptrend strong, kita masih coba-coba, terus naik lagi kita baru nambah dikit, udah cukup tinggi kita nambah lumayan, paling tinggi malah kita HK-nya banyak lagi, dan pada akhirnya rata-rata orang tuh banyak banget problem nyangkut di atas dan kembali dia nyangkut ke bawah. Karena apa? Karena salah dari market cycle-nya atau price cycle-nya. Masuknya di atas banyaknya, bukan di bawah. Maka yang paling benar adalah masuknya gedeannya di bawah. Dibalik. Belinya misalkan 100 juta di bawah, terus ke atasnya tambah 50 juta, terus ke atasnya tambah 25 juta, terus tambah ke atasnya tambah 10 juta, tambah ke atasnya lagi 5 juta. Jadi yaitu pelajaran yang lain lah tentang manajemen. Tapi intinya adalah kita harus belinya gedenya harusnya di bawah gitu, bukan gedenya di atas gitu ya. Nah, contoh lainnya lagi kita lihat di sini HMSP. HMSP pun sama. Dari dia fase accumulation di sini dia mulai naik, masuk B1, B2, B3, B4, B5, pada akhirnya dia kelar, turun. Kenapa? Karena kita tahu fasenya cuma ada akum, habis akum pasti naik, habis naik pasti distribusi, habis distribusi itu pasti turun. Gitu. Jadi jangan main-main kalau udah di harga pucuk, base 5, break daripada dia punya support, nggak dilepas, itu agak lumayan turunnya dan itu lama. Nah, yang contoh yang bagus kita lihat berdasarkan waktu adalah ERA nih, contoh bagus. Waktu dia rally dari 2012 sampai 2013, ini adalah peak-nya dia nih, kita perhatiin. Dari peak dia sampai dia ketemu peak, kalau kita cerita umpamakan kita nyangkut nih di ujung sini ya, kita nyangkut di ujung sini, ya tahan aja deh, nanti juga balik lagi. Benar, bisa balik lagi, tapi nggak selalu bercerita bahwa itu pasti balik. Ini kebenaran contoh yang bagus di mana dia bisa baliknya 5 tahun. Nah, kalau misalkan kita compare dalam perjalanan 5 tahun kita beli, let's say misalkan beli BCA deh dari 2013 sampai 2018 kita udah profit berapa persen, tapi kalau kita beli di sini kita nyangkut selama 5 tahun kita baru cerita balik modal. Jadi opportunity loss-nya kita tuh gede banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah nyangkut sama satu saham, banyak banget momentum saham-saham yang lebih bagus yang harusnya bisa kita naikin, kita nggak bisa naikin. Kenapa? Karena kita posisinya nyangkut. Maka penting banget sekali lagi untuk ngerti market cycle, kalau dia udah pecah di atas, jangan ikutan dia turun. Dan waktu dia turun tuh nggak mungkin bisa langsung balik. Misalkan dia turun begini, nggak akan bisa langsung balik. Kenapa? Karena dia butuh akumulasi ulang. Dia butuh akumulasi ulang teman-teman untuk dia kembali naik ke atas gitu ya. Jadi teman-teman ini penting banget untuk mengerti tentang siklus atau perjalanan harga yang very basic, sederhana. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa mengerti konsep ini akan sangat-sangat membantu teman-teman di dalam tradingnya teman-teman, sehingga kalau misalkan beli banyaknya di bawah, kalau mau beli di atas boleh nggak? Ya teman harus mengerti belinya di base berapa nih, apakah di base 3? Kalau misalkan di base 3 mungkin ada harapan ke base 4 ke base 5, tapi kalau di base 5 harapan ke base 6, 7 itu sangat tipis, mungkin sangat kecil, ada tapi kecil gitu. Jadi teman-teman harus sangat mengerti tentang konsep ini, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Oke, makin hot ya ini ya. Nah, Miss Julie, Yes. gimana nih? Apalagi nih yang kita bisa beli, Miss, yang masih di bawah-bawah, Miss? Waduh, itu mesti tanya Ko Yudi tuh. Ayo dong, Miss. Jangan pelit-pelit dong, Miss. Harus tanya Ko Yudi. Kita lihat nih. Kasih kodenya jangan yang udah di base 5 dan 6 itu, Ko Yud. Coba kasih ini dong. Contoh sahamnya yang masih di base 1 gitu. Ini aku masih share screen nggak ya di ini muncul? Enggak, Yud. Enggak ya, bentar ya. Oke. Bumi maksudmu gitu, Jo? Oh, yang... Ya Allah, jangan saham 50 ya para beli ya. Nah, ini dulu aku pernah mention, ini kita cerita bahas sedikit ya. Dulu aku pernah mention agro waktu harga masih di bawah. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa di sini adalah fase akumulasi dia, dan kalau misalkan dia pecah dari accumulation, dia tuh biasanya akan memulai fase uptrend. Masalahnya adalah kadang kita tuh nggak sabar kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya kunci buat trading tidak hanya memang trading plan penting, money management penting, mindset juga penting. Karena kita nggak bisa cuan instan sehari 100%,
2 hari 200% is impossible gitu. Jadi satu kunci yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus punya kesabaran gitu. Jadi kalau udah beli saham, tahu sahamnya bagus, cycle-nya oke, ya disimpan selama nggak pecah, kita punya stop loss, disimpan aja. Karena ya namanya saham nggak bisa sih tiap hari naik gitu, is impossible juga. Makanya contoh di sini kita bisa perhatiin waktu dia keluar daripada fase akumulasinya dia di daerah sini, ya dia rally cukup lumayan gitu. Kenapa? Ya karena kita tahu dia akumulasinya berapa panjang, 2000 berapa nih, 2018, 19, 20, kurang lebih 3 tahun gitu ya. Ya nggak heran dia bisa naik cukup lumayan tuh sampai berapa nih, 2.800-an. Nah mungkin contoh terakhir yang baru-baru ini, terus mungkin yang akan, oh enggak, kita cerita kemarin lagi contoh lain. Nah waktu itu aku ngeliatin tentang ISAT. ISAT juga menarik. Kenapa? Karena dia baru pecah dari fase consolidation, pecah di sini ini lumayan, dan pecah di sini dia pakai volume. Nah biasanya kalau misalkan saham-saham yang memang mau naik, biasanya kalau aku biasa sebutnya bensinnya penuh atau volumenya tinggi. Maka waktu dia pecah daripada dia punya accumulation di sini, dia bisa naik secara signifikan. Kenapa? Karena didorong sama dia punya bensin atau volume, sehingga pergerakan harga, atau biasa aku sebut mobil, harganya aku sebut mobil, volume aku sebut bensin. Nah mobil ini mau naik gunung biasanya cepat banget. Kenapa? Karena bensinnya Pada mobil bukan penuh. Iko? Kenapa? Pada mobil bukan Iko? Oh, aku catat dulu deh. Yang depannya ini berarti nih. Waduh. Enggak, ini basically teman-teman buat edukasi ya, buat edukasi. Terus contoh lain misalkan kayak aku waktu itu merhatiin Mario dari awal-awal banget, dari harga Rp100 banget. Kenapa? Aku waktu itu di grup aku punya kelas, aku udah mention Mari hold 9 bulan sampai September. Target aku waktu itu sih, aku mention di kelas aku 1.100, cuman sekarang udah mau sampai September nggak sampai sih, cuma 555. Kenapa? Karena ya kurang lebih aku pasang target 9 bulan lah ya, dari Februari sampai Septemberan gitu. Cuman ya memang nggak sampai harga, tapi at least kita tahu bahwa ini sahamnya naik cukup lumayan. Kenapa? Karena di fase sini dia baru keluar dari, memang dari harga 50-an, tapi di sini dia mulai masuk dalam fase 1 atau accumulation phase. Memang nggak panjang, tapi kita perhatikan bahwa setiap kali dia naik, volume ngikutin gede. Berarti dia sambil naik, sambil markup, sambil accumulation. Ada tipe-tipe saham-saham yang memang nggak harus accumulation-nya selalu di dalam area consolidation. Kadang ada aja saham yang sambil markup, sambil diakum. Itu ada juga seperti itu. Contohnya ini. Lalu contoh lain misalkan MLPL juga waktu itu aku mulai dari harga 120 kalau nggak salah di awal batak di sini nih. Break di sini banget. Kenapa? Karena ya kita tahu secara market cycle, teman-teman perhatiin aja, dia turun dari atas ke bawah sini, maka dia pasti akan memasuki tadi fase apa? Fase accumulation tadi. Gitu. Nah, dan yang aku beli di sini ini adalah base 1 di uptrend. Maka harapannya apa? Dia akan bikin base 2, base 3, base 4, dan base 5. Nah, kalau misalkan kita lihat, sebenarnya ada berapa banyak sih base dari saham MLPL ini? Ada 2, terus di sini perhatiin ada ketiga, lalu di sini keempat, terus di sini lihatin ini kelima. Nah kalau teman-teman udah tahu, teman-teman pasti akan exit di daerah sini. Kenapa? Karena teman tahu bahwa base yang tadi aku jelasin di uptrend biasanya dia umumnya adalah 5 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu tuh konsep yang tadi, teman-teman biasanya nggak akan terjebak. Ini contoh simple gitu. Nah mungkin contoh yang sahamnya lagi dekat, yang aku lagi lihatin ya ini sebenarnya gitu. Jadi apakah mungkin terulang? Ya kita lihatin aja secara cycle. Kalau misalkan kita berbicara dulu, dia sempat di sini, dia masuk ke dalam fase accumulation, lalu dia naik dan setinggi dia punya jarak accumulation, bahwa bukan tidak mungkin bahwa kalau misalkan dia sekarang terakumulasi di posisi kemarin dari bulan berapa nih? Bulan anggaplah dari sini bulan September 2019 sampai Juli 2021, berapa tahun tuh? Kurang lebih hampir 2 tahun lah ya. Bukan tidak mungkin bahwa ini akan kembali naik minimal sejauh ini kurang lebih targetnya 825. Tapi kalau misalkan di dalam perjalanan misalkan ternyata saham ini pecah daripada dia punya all time high, biasanya saham-saham seperti ini akan naik jauh banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita harus tahu kalau accumulation-nya ada di sini,
Maka pertanyaannya yang harus kita perhatiin adalah B1-nya di mana? Oh, ternyata apakah mungkin B1-nya itu ada di sini? Kalau B1-nya di sini, anggaplah berandai-andai 3 base misalkan. Oke, misalkan kita berbicara 3 base ya mungkin di sinilah ya, sampai 825 kurang lebih sampai 900 lah. Tapi kalau misalkan dia umpamakan ternyata oh berbeda, dia bisa bikin base 4, base 5. Ya mungkin ini nafasnya akan berbeda, lebih panjang ke atas. Tapi apakah pasti? Ya kita nggak tahu. Sejujurnya kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang bisa kita identifikasi adalah ketika dia break daripada dia punya fase accumulation yang warna merah, dia akan mulai fase uptrend. Dan ini baru starting banget. Apalagi kita perhatiin teman-teman, waktu dia break di sini, break with volume. Contoh persisnya apa yang tadi aku bilang, contohnya ISAT. ISAT ini waktu dia pecah di sini, ya ini naiknya secara signifikan. Gitu. Tapi apakah selalu pasti seperti itu? Ya story repeat itself. Sekali lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman belajar tentang Dow teori, ya biasanya seperti itu. Aku balik sedikit, waktu itu aku sempat mention di 28 November, zaman agro ini belum naik secara signifikan ini. Apakah agro ini bisa mengulangi pola yang ada di sini untuk mengulangi kenaikan yang ada di yang warna merah di sini, teman-teman. Nah, maka aku memperhatikan bahwa si kotak biru ini kok mirip ya sama di sini. Apakah mungkin, ini baru berandai-andai, apakah mungkin naik seperti ini? Dan ternyata kejadian. Nah, pola ini aku temuin lagi sekarang di MJS. Tapi sekali lagi, itu hanya kemungkinan. Tapi apakah pasti? Ya, biar market yang menentukan. Kalau misalkan kita bercerita, waktu dia pecah, sekali lagi dari area accumulation di sini, dan perhatikan di sini dia bergerak dalam fase consolidation, warna biru. Next-nya apa? Dia bisa naik secara signifikan sampai ke area, ya aku kasih warna apa ya? Kasih warna hitam lah ya, kasih warna hitam. Next-nya apa? Ya ada kemungkinan ketika history repeat itself, mungkinkah UMJS ini sekali lagi naik secara signifikan ke sini. Menurut aku karena sejarah berulang, yang punya sahamnya biasanya orang itu aja, fear and greed-nya akan berlaku selalu sama. Sehingga mempunyai potensi untuk naik secara signifikan, mengulang kejadian yang ada yang dulu, menurut aku sangat possible. Tapi sekali lagi ini disclaimer on ya teman-teman, ini bersifatnya edukasi, kita hanya pembahasan aja gitu. Jadi bukan perintah jual beli. Jadi teman-teman harus perhatiin resikonya kalau misalkan sampai ada yang beli saham ini, harus pelajarin dulu support terdekat dari mana, lalu target-targetnya di mana. Jangan sampai kita beli nyemplung nanti ada problem ke depannya. Aku nggak pengen seperti itu. Jadi teman-teman sangat mengerti dengan apa yang istilahnya teman-teman beli, kurang lebih seperti itu. Lalu contoh saham lain lagi apa ya? Sebenarnya yang masih di awal-awal stage, mungkin juga aku perhatiin sebenarnya ini masih tetangganya gitu. Nah kalau misalkan kita perhatiin IMAS ini pun sebenarnya masih ada kurang lebih di fasenya masih di bawah banget nih. Ini masih ada di bawah banget, dan ini waktu dulu tahun 2018 dia bisa naik memang secara signifikan. Nah, menurut aku yang harus diperhatikan adalah volume dulu di sini sama volume sekarang di sini itu jauh berbeda, dan biasanya volume gede yang bagus secara accumulation itu harusnya ada di bawah. Jadi kalau misalkan let's say ternyata misalkan IMAS bisa break daripada fase accumulation-nya dia, mungkin dia bisa naik ya minimal 1 kali tinggi daripada dia punya accumulation. Biasanya seperti itu. Tapi apakah pasti? Ya market yang decide, karena market yang selalu benar gitu ya. Jadi apakah pasti naik ke sini? Ya kita nggak pernah tahu. Tapi tanda-tandanya apa kalau misalkan memang dia bisa naik sejauh itu? Yang pertama dia harus bisa naik dulu yang pasti di atas resisten yang sebelumnya ini. Maka dia baru bisa memulai fase uptrend. Kalau posisi sekarang ya basically secara besar dia masih bergerak sideways teman-teman, tapi dalam kondisi minor ini dia udah bikin higher high. Sekarang tinggal menunggu dia kapan higher low. Oh ini aku datanya kayak belum update deh. Kapan dia bikin higher low dan memantul ya dia akan bikin higher low, dan nextnya dia akan bikin higher high. Kurang lebih seperti itu sih. Saham-saham lain apalagi ya? Mungkin cukup sih itu aja dulu deh
nanti kebanyakan. Nah, jadi sekarang kita break sebentar biar Koko Cici ini bisa minum dulu ya. Nah, saya pinjam screen-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti ya bisanya bertanya-tanya, ini kok bisa tahu sih ya, kok Yudi kok pinter banget ya. Nah, saran saya sih simple, wes ikutan aja nih. Saya share, moga-moga sharing ini bisa membantu Anda. Sekalian saya share hadiahnya saja sekarang ya. Nah, jadi Ko Yudi ini ternyata punya kelas. Nah, seru ya. Jadi, how technical analysis can be powerful. So, kalau Ko Yudi ini udah terkenal banget dengan cara dia yang simple. Nah, teman-teman, ini ya, teman-teman bisa ikutin nih jadwal-jadwalnya ya. Berarti ini di bulan Oktober ya, Ko Yud ya? Ya, betul, bulan Oktober. Oke, nih. Jadi Anda bisa ikut dengan santai tanggal 1, 4, 6, 8. Nah, ini materinya lengkap ya, komplit. Kalau register gampang, teman-teman boleh juga capture ya iklan ini ya. Jadi silakan ke 0821 1582 7084. Nah, kemudian lihat di sini ada best investment-nya 5 juta rupiah. Teman-teman ingat, investasi yang terbaik adalah investasi dari leher ke atas. Dan saya sangat merekomendasikan kelas ini supaya apa? Supaya teman-teman bisa memaksimalkan cuan dengan apa? Ini nih, bagaimana memahami supply and demand. Nah, seru ya teman-teman ya, dan tenang aja karena ini kita semua lagi kondisi seperti ini. Kelas ini akan diadakan secara online. Ya, jadi teman-teman nggak usah pusing untuk mikir ke sana kemari, duduk cantik aja, terus simak materinya, belajar kemudian cuan. Gitu kan, Ko? Sesimpel itu ya, Ko? Ya, betul banget. Oke, ya udah ada di capture, saya hitung sampai 3 ya. Jadi teman-teman yang mau lihat ini di capture dulu. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, kemudian biasa ya, Win kita juga bukan hanya di saham. Nah, ini teman-teman untuk yang memang mau belajar kripto silakan, ini ada buku. Buku ini teman-teman bisa beli di Play Store. Kayaknya Google lagi bikin deh. Di Google ya. Itu lagi bikin diskon deh. Ini terakhir 177.000 setahu saya. Ya, jadi kalau teman-teman beli buku ini 177.000, teman-teman dapatkan apa? Special bonusnya, cereng. Pokoknya lihat paling bawah. Totalnya mencapai 1,5 juta ya bonusnya ya. Jadi misalnya kalau kita beli ini udah cuan berapa ratus persen ini ya. Langsung beli base 1, dapatnya langsung base 5 gitu. Nah, oke ya, ini nanti kalau teman-teman mau lihat, join aja di Wisdom Invest, nanti kita akan share di sana ya. Ini saya kasih lihat sekilas. Kemudian, ini juga ada kelas dari Miss Juju. Jadi kalau kelas ini tepatnya untuk pemula ya. Jadi teman-teman yang misalnya masih mau tahu gitu, teman-teman yang baru mau belajar, silahkan. Ini adalah batch ke-7, kita akan mulai 31 Oktober ya. Nah, jadi ini ada 4 kali pertemuan technical analysis, 2 kali pertemuan dari fundamental analysis. Yang ngajar technical adalah Miss Julie, kemudian dari Krisantus akan share tentang fundamental. Jadi kalian dapatnya fantastik ya. Jadi FA ada, TA ada ya, yang udah pastikan kalau keduanya digabungin fantastik. Oke, ini ada special price investasi dan ini terjangkau teman-teman. Untuk single, ini single maksudnya bukan ini ya, nggak ada pasangan gitu ya, bukan jomblo ya. Nah, namun sendirian gitu ya, Anda ikut kelas ini, 25 orang Anda cukup 938.000 saja ya. Nah, lalu ini dapat bonus-bonusnya ya, ada free class psikologi trading, ada Fibonacci class, lalu dapat apa? Dapat 2 weeks Winbot and Screener. Seru ya? Daftarin kemana? Ke sini langsung ya. Oke, di capture aja. 1, 2, 3. Oke, dan informasi kelas ini terbatas, jadi kuota penuh akan kita tutup. Usahakan teman-teman dapetin yang ini ya, 25 orang pertama ya. Oke, selanjutnya Ko Yudi udah sharing-sharing, sekarang saatnya Miss Julie ini. Ayo bagiin cuan, Miss. Oke, aku share screen lagi ya. Oke, nanti setelah ini ya, baru kita akan jawab teman-teman punya pertanyaan beberapa ya, oke? Silakan, Miss. Saya tambahin dikit yang INKP, jadi kan Ko Yudi tadi udah jelasin yang soal base-base-nya itu. Salah satu ciri-cirinya yang paling gampang sebenarnya yang kita bisa gunakan itu ya dengan bantuan indikator-indikator ya. Kalau kita agak sulit menemukan ini sebetulnya base berapa sih gitu. Dan dia lagi fasenya akumulasi atau distribusi atau hanya koreksi, wajar gitu. Jadi pertama dari yang saya lihat kalau misalnya dia masih fase-fase awal, dia itu terjadi peningkatan volume itu pertama. Yang kedua ada ciri-cirinya bullish divergent, itu kedua.
Lalu yang ketiga, kita bisa dengan bantuan indikatornya yaitu moving average. Itu sangat mudah sekali. Cukup pakai MA20 ya. Bisa di time frame manapun, misalnya di daily, weekly, ataupun monthly. Saya kebiasaannya sih lihatnya secara multi time frame, jadi kita analisanya bisa lebih komplit ya. Kadang kita ngelihatnya kalau di daily nggak kelihatan, atau apalagi bahkan yang misalnya pemain fast trader, ada yang mainnya menitan. Mereka nggak mau ngeliatin daily, boro-boro ngeliatin daily, bahkan kadang nggak ngeliatin weekly gitu. Karena mereka mungkin fast trading. Tapi kita sebagai swinger, kita sebaiknya ngeliatin seluruh time frame-nya sebisa mungkin. Jadi analisanya top to down. Dari time frame yang gede, dari monthly, weekly, baru masuk ke time frame kecil. Ketika kita mau ngambil action, misalnya hari ini nih, saya mau beli di entry-nya di angka tepatnya berapa, nah baru kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil. Kalau yang di sini, pertama, selain dari tadi divergent dan moving average-nya, ada ciri-ciri lainnya yaitu dia harganya dia terjadi percepatan tren. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, jadi ya terjadi percepatan tren. Setelah percepatan tren, biasanya harga akan bergerak menjadi lebih volatil. Jadi seperti di sini ya, dia terjadi percepatan tren. Yang tadinya uptrend-nya seperti ini, lalu tiba-tiba dia bergerak semakin tajam ke atas. Dan harganya pun semakin volatil ya, jadi range-nya itu semakin lebar. Yang tadinya cuma seperti ini, ya seperti ini, seperti ini. Lalu tiba-tiba harganya menjadi range-nya lebar banget, jadi menjadi lebih volatil lagi. Dan kita sebenarnya bisa ngeliatin dari ciri-ciri candle-candlenya itu. Jadi candlenya apakah dia banyak buangan, lalu di sini juga mulai ya terjadi ada dead cross, terjadi pelemahan pada indikator-indikator, itu sudah kelihatan. Ini dari si stokastik juga sebetulnya kelihatan. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, sebenarnya ini lagi di base berapa, apakah trennya udah berakhir, pertama kita bisa pakai yaitu garis tren. Kedua, dengan bantuan indikator yaitu moving average, ataupun indikator MACD, ataupun stokastik. Sebetulnya kita bisa menentukan dia sebenarnya trennya udah selesai apa belum. Jadi terkadang di time frame kecil kita ngerasa ngelihatnya, oh kayaknya udah selesai nih. Tapi ternyata enggak ya, kalau kita lihat lebih panjangnya lagi, ternyata dia belum selesai. Kalau tadi Koyudi main mobil, saya akan kasih lihat yang saya ngelirik, dan nggak tahu nih analisa saya benar apa enggak, bisa aja salah, tapi mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan. Nah ini BMTR, memang kalau ngomongin BMTR agak-agak ini ya, tapi yang saya lihat ini cukup menarik. Menariknya kenapa? Ini pertama, dia lagi masuk fase konsolidasi dan saya rasa dia sedang buat base. Kita nggak tahu ya base-nya dia berapa lama, seperti tadi Ko Yudi bilang bisa aja 2 tahun. Jadi kita pantau aja di sini ya. Barangkali dia masih akan sideway dulu. Yang saya lirik adalah terjadi peningkatan volume di sini. Jadi dia sedang di paling bawah, lagi di fase bawah, dan terjadi peningkatan volume, terus indikatornya meningkat, stokastik juga meningkat. Nah, aku lagi ngelirikin nih, tinggal lihat aja kapan dia price action-nya akan terjadi, kapan pecahnya nih, kayak Ko Yudi bilang, ini kayak mau jerawat pecah gitu kali ya. Jadi kalau misalnya dia sudah breakout dari fase konsolidasinya, kayaknya cukup menarik menurut saya ini ya. Saya bisa aja salah, tapi mudah-mudahan benar. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Salah satu saham-saham lainnya, contohnya lagi apa ya yang baru saya nemu sih, kayaknya BMTR itu IMJS tadi udah dibahas ya. Oke, coba LPPF ya. Sebetulnya grup-grup LIPO ini agak menarik. Nah di sini juga saya gunakan time frame-nya yang lebih, jadi bukan pakai daily. Mungkin kalau ke weekly juga bisa nih. Jadi kalau di weekly ini yang saya notice ya sama seperti itu. Dia dari fasenya sudah naik cukup panjang dan distribusinya sudah cukup lama. Dan dia udah mulai melandai. Lalu terjadi peningkatan volume, indikatornya mulai membaik. Hopefully LPPF ini hanya baru di B1 ya, mudah-mudahan ya. Kalau dia benar dan dia mulai breakout, apalagi volumenya juga tajam dan bagus, menurut saya mudah-mudahan sih bisa
masuk ke wave baru ya. Seperti itu. Selain itu, apalagi ya? Kita selain bahas MPPA tadi udah dibahas sekilas sebenarnya. Nah, tapi ini terjadi koreksi, apakah ini akan menjadi, dia akan koreksi, kalau koreksi sehat seharusnya kita pakai Fibo, selama dia nggak turun ke bawah koreksi sehatnya itu, saya rasa masih menarik nih, si MPPA ini. Ya, tapi sekali lagi tergantung dari marketnya seperti apa. Ciri-ciri lainnya yang saya lihat ya sama ya. Dia udah terjadi distribusi, dia lagi sideways, dia sudah breakout disertai dengan volume. Nah, ini nanti tinggal lihat aja. Sayangnya dia udah breakdown dari MA20-nya nih. Jadi nanti harus dilihat lagi. Apakah dia masih oke? Soalnya dia turunnya ini dengan volume nih. Nah, jadi nanti kita lihat apakah dia akan membentuk base baru dan berkonsolidasi lagi dan membentuk base kedua dan ketiga dan selanjutnya. Nah, ini kita perlu analisa lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalnya memang dia hanya membentuk base baru, ini sangat menarik untuk kita ikutin lagi ya. Barangkali aja dia bisa naik ke harga lamanya nih. Ini berapa nih? Pernah sentuh berapa nih? Di sini nih. 1.900-an ya. Nah, tapi jangan tetap untuk entry, saran saya menggunakan chartnya chart daily. Jadi carilah sinyal-sinyal entry-nya itu tetap di daily ya. Jadi tunggu sampai dia breakout, sampai ada konfirmasi, baru kita mulai ikutan lagi. Kurang lebih sih itu aja dari saya. Miss Juju, kalau Antam gimana ini Antam? Antam, ini tergantung komoditasnya nih. Antam terus terang saya belum mengikuti banget, tapi kalau kita lihat time frame besarnya ya, ini sebenarnya udah dari tahun lalu, waktu itu waktu lagi live sama si MY, waktu itu dibahas masih di bawah-bawah tuh. Sebelum breakout, waktu itu masih di area sini. Jadi saya bilang ini menarik. Memang waktu itu saya lihat juga, dia kalau kita lihat terjadi peningkatan volume, ya indikatornya juga membaik, dia di atas MA20. Nah, ini sebenarnya oke. Begitu breakout dari fase konsolidasinya yang di sini nih, breakout dari base-nya. Nah, terjadi percepatan tren. Jadi itu oke banget. Ini harganya sudah mulai bergerak volatil ya, tapi selama dia bertahan di sini, moga-moga aja kalau dia beneran long term mainnya, ya hopefully dia masih bisa. Sekali lagi ya, seperti di sini dia testing high lagi. Jadi jaga aja nih di supportnya nih. Di sekitar berapa nih? Di sekitar 2000 di harga low ini ya. Di 2000 di harga 2000-an ya. Selama dia nggak turun ke harga itu, maka sebenarnya mudah-mudahan dia masih bisa lanjut. Karena kalau kita lihat secara weekly, ini dia sideway-nya dengan volume kecil. Jadi lihat aja apakah dia bisa breakout atau enggak. Jadi kita tungguin dulu. Jadi setiap action kita lakukan, setiap analisa, kita harus tunggu konfirmasi ya. Jadi jangan sampai cuma gara-gara analisa begini, terus tiba-tiba Senin teman-teman pada action. Enggak, jangan seperti itu. Jadi ini tunggu breakout, kalau breakout maka akan cakep banget. Kebalikannya, jadi dua mata koin ya, kita harus analisanya, kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana. Jadi plan A dan plan B. Plan A-nya adalah kalau dia breakout, maka kita ikutan, karena ini akan jadi bagus banget. Tapi kalau dia breakdown, maka akan jadi nggak oke lagi. Seperti itu. Ya, hopefully ini kalau beneran long term, yaitu hanya bisa menjadi base lagi dan bisa naik lagi. Tapi kalau breakdown ya akhirnya nggak oke. Dan jangan lupa komoditasnya harus selalu dipantau juga. Oke, Miss. Berarti gitu ya. Baik nih. Ini pertanyaan udah banyak. Nah, kayaknya saya mau bagi hadiahnya sekarang aja. Saya pinjam layar dulu, udah gitu nanti saya akan kembalikan ke Koko Yudi dan Miss Juju. Oke. Oke, jadi dari tadi kan pembahasannya adalah tentang cara untuk bagaimana kita bisa masuk. Nah, jadi gini deh. Karena tadi juga ada yang PM ya, aduh, dia bilang sambil nonton sambil menertawakan
kebodohan sendiri. Soalnya gini ya, kalau Anda belum belajar, Anda nggak bisa bilang Anda bodoh. Ya, karena semua orang pasti melalui hal-hal seperti itu kok ya. Semua orang pasti akan melewati fase-fase belajarnya. Nah, tinggal nanti Anda silakan pilih, tadi kan ada, Anda tinggal belajar, lalu memperbaiki itu aja. Karena di market nih nggak bicara cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ini long term. Oke, hadiahnya adalah ini. Jadi untuk semuanya yang sedang mengikuti acara ini, ya, kita akan bagikan semuanya free trial Botwin. Jadi kita akan berikan selama 1 minggu untuk semuanya. Jadi silakan untuk daftar. Pendaftaran hanya dibuka sampai tanggal 29 Agustus jam 7. Jadi ini gratis ya. Hubunginya kemana? Kalau Anda punya Telegram langsung ke WinAdmin. Anda boleh bilang untuk dapat dari YouTube ya. Ini saya nggak broadcast nih. Jadi hanya yang nonton aja. Atau Anda yang nggak punya Telegram, Anda bisa langsung WA ke sini nomor ini. Silakan di capture ya. Nah, hanya sampai besok saja jam 7 ya. Jadi biar apa? Biar nanti hari Senin akan ada edukasi, kemudian Anda sudah langsung bisa pakai ya. Silakan bagi yang belum bergabung di kita punya grup Telegram, silakan masuk ke sini ya. Nah, terus saya kasih lihat sekilas saja ya. Oke, sudah di-capture semuanya? Oke, good. Nah, saya akan kasih lihat sekilas bahwa cara kerjanya ini nanti Anda bisa gunakan, salah satunya adalah karena ini. Tadi apa IMJS ya? Apa sih? Iya betul, IMJS. IMJS IMAS, mobil-mobilan, Fon. Oke, walaupun saya wanita, saya suka mobil-mobilan juga ya. Apalagi mobil mewah. Oke, nanti kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini yang weekly-nya. Kita nanti bisa intip-intip apakah sedang terjadi akumulasi. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di sini, ini ada ya, terlihat ya. Akumulasi di kemarin. Nah, nanti bagaimana ceritanya? Kita akan lihat aja hari Senin seperti apa ya. Ini hanya contoh, jadi Anda akan akses bot ini secara gratis 1 minggu. Cukup ketik di Telegram, sekian detik hasilnya keluar, Anda tinggal analisa ya. Caranya pakai, tenang aja, kita akan adakan edukasi untuk Anda. Itu hadiah dari kami, dari Wisdom Invest untuk Anda semua. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ke sesi pertanyaan. Oke, nih Koko Yudi di mana ini Koko Yudi? Aku nambahin dikit boleh nggak, Fon? Boleh banget, silahkan. Nah, jadi tentang cara HKQ tadi, kalau misalnya kita tadi kan bahas bahwa fase konsolidasi itu mungkin bandar sedang akumulasi gitu ya. Cuma kadang kita kan capek ya kalau nungguin bandarnya akumulasi dulu. Mungkin lama perjalanannya, bisa beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan tahunan. Nah, kita kalau diajak sideways selama itu kan capek ya, kecuali paling kita tektokan. Salah satu enaknya kita pakai HKQ itu, kita langsung ngeliat action-nya. Jadi saat bandarnya action mau marking up, waktu mau naikin harga, karena harga bergerak itu kan otomatis pasti over dimakan. Betul ya? Bukan makan bid ya, tapi makan over. Jadi over dimakan, harga naik. Over dimakan, harganya naik. Itu sebabnya kita perlu menggunakan HKQ-nya. Ketika bandar action, kita ikutan. Jadi kita nggak nungguin begitu lama. Seperti itu. Karena kelihatan ya, begitu overnya dimakan, harganya naik, HKQ dalam time frame kecil sekalipun dengan real time kita bisa ngeliatinnya. Gitu. Oke, nah ini saya mau appreciate Koko Yudi dulu ya. Ini Koko Yudi penuh perjuangan loh. Kalian harus simak materi ini. Kenapa? Mati lampu, coba. Mati lampu, Koko Yudi lagi berjuang nih dengan handphonenya. Thank you, Koyud. Aduh, benar-benar. Oke, kita langsung pertanyaan aja ya, Koyud ya. Inilah enaknya jadi Koyudi ya. Nggak masalah lampu mati. Yang penting pulsanya full. Oke, saya akan bacakan dulu dari Zoom dulu ya. Oke, Alvan. Pak Alvan mau tanya, kalau cycle tahunan itu masih related nggak ya? Seperti Jackbin, Jacktrad, Jackcons itu. Ini gimana nih kok? Ya, sebenarnya dibilang pengaruh ya pengaruh, karena kan kalau misalkan itu kan kita ngomongin per sektor. Maka sebenarnya semua saham kan dia masing-masing punya sektornya masing-masing. Kalau misalkan kita lihatnya per sektor ya sebenarnya kan analisanya akan berbeda. Itu top down analisis sebenarnya. Kalau misalkan kita langsung lihat per saham ya itu jadi bottom up, tergantung pendekatan analisa sih sebenarnya. Kayak misalkan kita berbicara bahwa antara fundamental sama technical banyaknya kan sering ribut karena pendekatan berbeda. Sebenarnya kalau misalkan aku bisa coret-coret aku coretin sih. Sebenarnya sama aja. Kalau fundamental mereka beli di bawah nilai intrinsik. Nah, itu biasanya ada di
fase satunya technical, yaitu accumulation. Nah, banyaknya orang technical tuh masuk di fase 2 langsung dibelokkan. Kalau yang fundamentalis banyaknya di fase 1, tapi at least sebenarnya baik technical atau fundamentalis dua-duanya carinya apa? Carinya awal-awal baru mau naik, udah naik tinggi ya di atas nilai intrinsic value, ya semua jualan, termasuk technical, udah masuk distribution phase, ya semua jualan lah. Jadi sama aja. Jadi balik lagi ke yang tadi, ya sebenarnya ngomongin sektor, ya mau dilihat boleh, nggak ada masalah, karena itu kan cakupan yang lebih besarnya, tapi ya balik lagi pada akhirnya saham yang kita pegang seperti apa. Memang sektor penting, tapi menurut aku masing-masing sahamnya juga penting, karena kalau salah saham, meskipun sektornya benar, bisa aja nggak jalan juga gitu. Jadi itu penting juga sih dari top down-nya sampai pemilihan sahamnya seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu sih. Oke, menjawab ya Pak Alvan ya. Kemudian, oke, untuk tahu saham itu naik berapa fase harus cek akumulasi sahamnya sudah berapa lama gitu ya kok? Ya, simpelnya adalah kalau misalkan dia barangnya makin banyak, berarti nafas dia naik kan buat distribusi barang makin banyak. Tapi kalau misalkan accumulation-nya aja nggak ada atau sedikit, ya baru naik sebentar, udah turun lagi. Kenapa? Karena ya barangnya udah habis, apa yang mau dijual lagi kan, istilahnya kasarnya seperti itulah kurang lebih. Jadi makin panjang dia punya accumulation, biasanya jarak naiknya akan jauh gitu. Oke, ini aku tanya ke Yudi lagi nih. Bearish divergent kok, gimana nyikapinya ya? Kadang bisa bearish divergent tapi tetap naik harganya seperti Mari contohnya. Bearish divergent atau bullish divergent, teman-teman sebenarnya harus sangat mengerti bahwa itu adalah indikasi. Jadi, apakah bearish divergent selalu pasti akan turun? Belum tentu, teman-teman. Apakah bullish divergent harga saham pasti akan naik? Belum tentu, teman-teman. Bisa aja contoh saham lagi turun, udah bullish divergent, dibeli makin turun. Yes, itu sering banget kejadian. Maka yang namanya bullish divergent itu hanya berbicara tentang indikasi atau adanya kecenderungan harga akan berbalik arah. Taunya harga ini pasti naik atau enggak, berarti butuh yang namanya konfirmasi. Konfirmasinya apa? Bisa break trend line atau break daripada dia fase consolidation. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi nggak selamanya bahwa yang namanya bearish divergent pasti turun, yang namanya bullish divergent pasti naik. Nggak selamanya seperti itu, teman-teman. Butuh konfirmasi sekali lagi. Oke, cakep nih. Nih, giliran Miss Juju nih. Miss, market cycle di time frame daily vs weekly. Oh, sorry, cara baca saya salah nih. Market cycle di time frame daily vs weekly ya kok, Ci. Nah, itu gimana, Miss Jul? Tetap ya perlu dicek, kita ngeceknya kan dari tadi saya bilang kadang kalau di daily mungkin nggak kelihatan, kita ngelihatnya di weekly atau ngelihatnya di monthly. Jadi multi time frame analisa itu perlu gitu. Jangankan di daily, weekly, monthly, untuk fast trader aja kadang mereka harus ngeceknya misalnya 5 menit hourly dan daily. Jadi multi time frame analisa ya, itu sangat penting sekali karena kalau kita hanya ngelihat satu sisi, contoh kayak orang berdiri, dia akan ngelihat itu mungkin angka 6, tapi kalau kita ngelihat dari sisi lain mungkin itu angka 9. Jadi kita perlu ngelihat dari segala sisi, seperti itu. Saya lihat dari atas aja deh kalau gitu. Gitu ya, nontonin doang ya. Aduh. Oke, nah kemudian nih. Aku nambahin dikit. Sebenarnya ngomongin time frame, teman-teman harus tahu dulu teman-teman di time frame mana. Kalau misalkan teman-teman time frame-nya cuma sehari 2 hari, nggak perlu sih lihat weekly, monthly menurut aku. Karena terlalu jauh dari kapasitasnya teman-teman. Karena weekly, monthly itu udah ceritanya bisa hold-nya mungkin dari 6 bulan minimum sampai 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi kalau teman-teman sekali lagi cuma harian, ya nggak perlu sampai weekly, monthly, daily mungkin 3 bulan terakhir aja udah cukup. Mungkin time frame turun misalkan 1 jam 5 menit ya boleh sih. Tapi kalau misalkan time frame-nya teman misalkan let's say aku mah bisa beli barang 1 tahun simpen, ya nggak masalah, nggak usah liatin sampai 1 menit atau 5 menit juga. Pada akhirnya time frame yang cocok adalah time frame yang sesuai dengan diri kita masing-masing gitu. Jadi teman-teman harus mengenali teman-teman biasa trading bisa hold-nya berapa lama. Kalau misalkan bisa hold dalam 1 kali tarikan uptrend selama dia masih higher high, higher low, higher high, higher low,
base 1, base 2, base 3, base 4 simpen terus. Kenapa? Karena di sanalah tempat making money-nya di sana. Kalau saham turun bisa cari duit, bisa, tapi resikonya sangat tinggi. Peluang profitnya kecil, resiko besar. Bukan berarti saham turun nggak bisa making profit, bisa aja, tapi nggak semua orang bisa making profit di sana, karena itu sangat susah kondisinya. Kenapa? Karena kita lawan tren. Kita tuh cuman butiran pasir di lautan, nggak ada artinya gitu. Maka kita harus ikut tren turun, kita harus avoid. Mau bottom fishing, mau lawan, ya jangan disimpan lama-lama. Biasanya ya sehari 2 hari udah gitu harus keluar. Kenapa? Karena dia masih fase dead cat bounce, atau ya dia cuman trap aja sih buat dia untuk turun lebih dalam lagi. Jadi itu teman-teman juga harus ngerti pola-pola seperti itu. Kurang lebih gitu sih. Oke, jadi biar nggak jadi pahlawan kesiangan ya, tuh kata Ko Yudi itu udah bukan butiran butiran pasir di tanah loh. Ini di dalam lautan loh kita loh. Itu udah nggak bisa kita lawan tren istilahnya. Kalau saya ogah jadi pahlawan kesiangan lawan tren ya. Ya ampun, dilindes ban truk nanti kiri kanan gitu ya, gepeng deh. Nah, ini Miss Julie. Maksudnya untuk mengidentifikasi fase akumulasinya baiknya di jumlah weeks-nya kah, atau akum 3-6 bulan pun cukup valid ya, Koko sama Cici? Gimana nih tanggapinnya? Intinya balik lagi ke trennya. Karena yang namanya fase akumulasi itu kan biasanya sideways. Ketika dia breakout sideways-nya, ya disitulah kita ikutan entry. Jadi berapa bulannya kan kita nggak tahu. Itu hanya dari bandarnya yang merasa, oh ini barangnya kira-kira udah cukup nih, baru akan di breakout. Kita nggak bisa ngelihat dia 3 bulan, 6 bulan, kan bisa aja selama 2 tahun kayak yang tadi Ko Yudi bilang gitu. Jadi kita harus lihat trennya, dan balik lagi kita ngomongin price cycle begini panjang, tetap kok balik-balik ke trading itu pada dasarnya adalah kita harus mengenal supply and demand-nya. Kita belinya di belinya di demand, jangan kebalik ya, nanti kebalik lagi. Kita belinya di area demand, kita jualnya di area supply, seperti itu. Jadi nggak harus kita ngikutin dari fase 1 sampai selesai kita ada di pucuk jualannya. Mungkin aja kita nggak bisa seperti itu. Pada prakteknya kita mungkin begitu di base ketiga kita lepas barang, bisa aja. Semua bisa terjadi gitu. Kalau kita ngomong secara begini, teori lah. Tapi pada prakteknya, ya kejadiannya nggak akan selalu semulus itu. Biasanya mungkin, waduh, barang gue hilang nih. Terus kita mau ambilnya di mana? Tetap kita akan balik-balik lagi ke dasarnya, yaitu supply and demand. Jadi area demand-nya di mana, area supply-nya di mana. Paling kita menggunakan price cycle ini untuk melihat kita sebenarnya udah di ujung cycle, apa masih di bawah, masih di base 1. Itu aja. Jadi kalau udah kelihatan gejala-gejalanya yang kayak tadi Ko Yudi bilang, udah terbentuk base-nya sampai ke 4 atau 5, terus harganya semakin volatil, terus ternyata ada pelemahan pada indikator, kita jangan tahan barangnya. Kalau udah breakdown, udah konfirmasi, pestanya bubar. Jadi intinya adalah breakdown ya. Jadi breakdown supportnya kita harus rela untuk cut loss, lepas barangnya. Karena penyakitnya kan selama ini adalah nanti harganya balik lagi kok, nanti harganya bisa naik lagi kok. Semua pada nggak rela untuk cut loss, padahal mereka udah terjebak di dalam fase akhir dari sebuah tren. Udah breakdown tren lainnya, indikatornya udah jelek, breakdown support juga, tapi tetap nggak rela gitu. Nah itulah problem yang harus kita benahi gitu. Udah ngelihat, udah bisa baca price cycle-nya, udah bisa baca supply and demand-nya, kita harus belajar untuk merelakan cut loss gitu. Oke, thank you Miss Jo. Nih, Koyut, ada pertanyaan nih Koyut. Mau tanya. Nah, ini tapi tanyanya candle nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya candle membentuk pola double bottom atau head and shoulder chart maksudnya ya, ada kemungkinan naik nggak? Nah, ini sih simple banget. Ya, sebenarnya balik lagi sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tadi tahu tentang price cycle, bahwa di phase 1 itu kan fase accumulation. Di accumulation itu banyak banget polanya. Mau double bottom, triple bottom, rectangle bottom, inverted head and shoulder, rounding bottom,
mau pakai ascending triangle, itu semua bisa. Mau di fase distribusi apa aja, head and shoulder, double top, triple top, rectangle top, terus rounding top, itu descending triangle itu semua bisa aja terjadi seperti pola itu. Jadi teman-teman kalau udah tahu bahwa oh ini fasenya adalah fase akum, muncul double bottom dan dia breakout, maka nextnya apa? Nextnya pasti uptrend. Termasuk polanya di atas, kalau dia udah head and shoulder, kita tahu oh ini adalah distribution phase. Maka nextnya apa? Pasti downtrend, maka harus lepas posisi. Nggak lepas posisi, nggak rela lepas posisi, ya kita harus siap-siap menerima bahwa kita akan ditarik turun. Kenapa? Karena ya market nggak peduli dengan keadaan kita. Mau harga turun, kita nggak lepas, ya market akan terus turun. Mereka nggak akan peduliin kita. Gitu. Jadi harus sangat berhati-hati ketika kita trading, kita harus tahu tren apa yang lagi kita beli. Apakah sideways, apakah uptrend, apakah dia sedang downtrend. Jadi harus mengetahui gitu. Oke, sorry. Oke. Baik, ini penjelasannya cukup ya, cukup detail ya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah di tren. Jadi Koyut, penting nggak sih pasang stop loss kok? Ini soalnya banyak loh teman-teman kita ini kayaknya seneng banget nggak pasang stop loss gitu loh. Sebenarnya kalau ngomongin kenapa sih teman-teman banyak yang pasang stop loss, satu ya dari awal pertama kali entry atau trading, mereka rata-rata nggak punya trading plan. Jadi waktu harganya turun, misalkan udah pecah daripada dia punya support terdekat, nggak stop loss. Kenapa? Karena ya harapannya akan naik. Namanya orang beli sesuatu, harapannya akan selalu untung. Harapannya akan selalu untung. Ketika dia rugi, dia nggak berani stop loss. Maka yang paling penting adalah kita mengenal diri kita. Kita tuh siap ruginya berapa dari kita punya total aset, misalkan let's say 100 juta misalkan modalnya. Oh, aku per kali trading siapnya 1% porto, 1 juta, ya udah. Berarti kita tiap kali beli saham apapun, kalau turun lebih daripada punya stop loss senilai 1 juta rupiah maksimum, ya kita harus stop loss. Kenapa? Kalau enggak, ya kita akan keseret terus ke dalam hal yang tadi. Marketnya turun, ngeliatin saham yang naik, kita cuma bisa gigit jari. Porto minus, yang lain terbang semua, dan kita cuma bisa gigit jari, cuma bisa liatin, berharap balik. Padahal teman-teman di sekeliling kita mungkin udah cuan 100%, 500%, 1000%, sedangkan kita masih nyangkut. Makanya penting banget kita stop loss langsung tuker sama saham yang lagi naik. Kena stop loss tuker, langsung kena saham pindah ke saham yang lagi naik. Kenapa? Karena memang di dalam trading 10 kali beli nggak mungkin 10 kali cuan, nggak mungkin teman-teman. Anggaplah 5 kali untung, 5 kali rugi. Yang 5 kali rugi ini nggak apa-apa, tapi kita cut loss-nya misalkan tipis-tipis, 2%, 4%, 5%, tapi sekali untung 40%, 60%, 80%, 100%. Jadi yang rugi-rugi ini pasti ketutup, teman-teman. Tapi kalau misalkan dibalik, untung 2%, takut nggak untung, jual dulu. Yang rugi ditahan-tahan, naik lagi 2%, 3%, jual dulu. Takut nggak untung, balik lagi turun. Yang turun disimpan terus. Lama-lama portonya jadi merah semua, bukan hijau, malah merah semua. Pada akhirnya nyangkut semua. Yang naik nggak kebagian, yang turun kita keep terus. Maka penting banget untuk pasang stop loss. Kenapa? Memang di dalam manusia kita punya yang namanya bias psikologi. Ada prospek teori tentang loss aversion. Nah, itu berbicara bahwa kalau misalkan kita lagi untung, antara happy-nya misalkan let's say dari 1 juta, 10 juta, 100 juta itu tuh mirip. Tapi giliran kita lagi rugi 1 juta tuh udah langsung, waduh, rugi nih, tahu gitu tadi dijual. Habis dari 1 juta, aduh rugi lagi 5 juta. Aduh, tahu gitu dijual deh tadi di 1 juta. Aduh, rugi lagi 10 juta. Wah, tahu gitu tadi di 5 juta dijual aja. Udah makin rugi makin dalam, makin nggak berani stop loss. Kenapa? Karena ruginya makin dalam. Maka penting banget untuk pertama kali rugi nominal kecil harus di stop loss. Kenapa? Kalau enggak nanti kena drawdown. Rugi makin dalam, untuk break even point makin gede. Rugi 10%, kita break even point 11%. Rugi 50%, kita break even point tuh almost 100%, teman-teman. Kalau kita ruginya 90%, kita harus break even point sekitar 900%. Gimana caranya? Kita kalau udah loss-nya 90%, teman-teman, harus kejar balik 900%. Karena menurut aku udah sangat-sangat nggak mungkin. Kenapa? Karena mentalnya udah kena. Giliran udah naik, karena pengalamannya adalah loss 90%, naik 1%, 2%, tadi problemnya gitu lagi. Naik 1%, 2%, udah TP dulu. Nanti beli saham, nyangkut lagi. Ujung-ujungnya lingkaran setannya akan selalu berputar seperti itu. Maka penting banget untuk jaga stop loss. Kenapa? Supaya jaga mental, jangan sampai rusak. Kalau udah rusak, mau cari cuan di saham uptrend pun bisa rugi. Itu penting. Agree.
Jadi jangan sampai teman-teman mentalnya atau sengaja merusakkan mental karena tidak pasang stop loss ya. Nanti yang dipanen bukan saham loh, kebun ceri merah-merah semua soalnya. Ya di saham tuh ya namanya trading. Jadi salah tuh nggak bisa dihindari. Misalkan kita habis entry posisi, terus salah, itu nggak bisa dihindari. Tapi membiarkan diri kita tetap di posisi yang salah itu pilihan. Teman-teman mau stop loss, balik badan, cari saham uptrend, atau tetap mau diem di saham yang salah sampai nafasnya nggak ada. Nah itu pilihan masing-masing, terserah. Pada akhirnya pilihan di tangan masing-masing. Yang paling benar adalah pindah ke saham yang lagi naik. Karena di market tuh kita harus mengenal 5 hal. Di market itu hanya ada 5 hal, teman-teman. Satu, untung besar. Kedua, untung kecil. Ketiga, balik modal atau BEP. Keempat, rugi kecil. Kelima, rugi besar. Kalau kita bisa menghilangkan faktor kelima, yaitu rugi besar, yang tersisa kan cuma rugi kecil dengan untung kecil saling menghilangkan. Jadi BEP. Yang BEP ya pasti BEP. Sisanya apa? Untung besar kok, teman-teman. Jadi kalau kuncinya gimana caranya mau untung besar, ya hilangkanlah yang rugi besarnya. Itu cuma salah satu poin paling penting di dalam trading, menghilangkan rugi besar atau pasang stop loss dengan baik dan disiplin. Nah, Seperti itu. berharga banget nih. Tuh, Koyut, nih ada yang nanya. Koyut, kalau misal udah terlanjur loss besar, better tetap cut loss atau tunggu reverse dan AVG down? Aku Nah, sih nah, nah. aku sih nggak pernah averaging down ya. Kenapa? Karena ya namanya saham lagi turun. Kita punya uang berapa, kita lawan terus. Yang ada memperbesar masalah. Kita misalkan tadi di awal misalkan let's say kita entry 10 juta, kita rugi misalkan 5% dari 500.000. Karena turun, kita averaging down 20 juta lagi, atau misalkan let's say 40 juta deh biar langsung 50 juta, turun lagi 5%. Kita lossnya jadi 3 juta. 3 juta lebih lah. Dari yang tadi 500.000 kita jadi ruginya 3 juta. Terus turun lagi kita averaging down lagi 100 juta misalkan. Jadi total mungkin berapa 150 juta. Dari tadinya rugi 500.000, kita jadi ruginya berapa tuh? Mungkin bisa jadi sekitar 15 juta. Pada akhirnya, ya kalau misalkan kebenaran kita habis averaging down dia naik, yaitu kita bisa selamat. Tapi kalau misalkan kita habis averaging down, peluru habis, market masih turun, kita mau ngapain? Berdiam diri terus sampai harga balik. Kalau misalkan contohnya kayak bumi, dari 8.000 sampai 50, loss-nya 90% lebih loh. Jangan main-main sama-sama lagi turun. Maka penting banget buat disiplin dan tahu tadi namanya price cycle. Misalkan kayak misalnya gudang garam harga 100.000, sekarang berapa teman-teman? 30 ribuan. Teman-teman averaging down terus, ya bonyok nggak kira-kira? Kenapa? Karena ini baru masih fase baru turun, belum lewatin akum, jadi naik uptrend masih lama banget, nggak tahu kapan, mungkin 3 tahun lagi mungkin, kalau itu pun bisa dapetin fase accumulation. Misalkan gini, teman-teman kalau misalkan belajar sedikit tentang fundamental, semua orang fundamental pasti ngelihatnya tentang earning. Kalau perusahaannya dia bisa growth, earningnya masih bertumbuh, semua orang pasti fokus membeli perusahaan yang baik. Tapi kalau misalkan kita lihat perusahaan kayak misalkan gudang garam, dia udah negatif growth, semua orang tidak melihat bahwa ini adalah perusahaan yang bagus lagi. Sama dengan technical sebenarnya. Technical mengindikasi bahwa demand and supply seperti apa. Ternyata demand-nya udah nggak ada, karena orang nggak ada yang mau beli. Supply-nya tinggi, maka harga akan turun terus. Sampai kapan? Sampai ketemu equilibrium baru. Di mana? Nggak tahu. Tunggu aja sampai dia udah nggak turun. Gitu, kurang lebih. Oke, so teman-teman dapat something ya di sini ya. Banyak sekali pencerahan yang moga-moga teman-teman selesai dengar ya, walaupun sesinya nih singkat. Jadi teman-teman tuh dapat dagingnya. Ya, moga-moga apa yang Ko Yudi sampaikan tuh bisa teman-teman gunakan. Nah, ini kalau pendapatnya Miss Julie gimana nih? Miss Jul, kalau misalnya nih kita udah beli nih di fase 5 dan kita hold, tapi ternyata udah masuk fase akum, apakah di cut loss atau di hold? Aku agak bingung nih Sorry, pertanyaannya. gimana? Tadi perasaan fase distribusi kok tiba-tiba fase akum, maksudnya gimana tuh? Dia belinya di fase 5. Kalau Nah, fase intinya 5 ya? jadi intinya sih sebenarnya sih kalau harganya pokoknya turun ya udah ya, cut loss aja ya, pasang stop loss ya. Ya, intinya balik lagi ke supply and demand. Begitu jebol support ya udah out. Gitu. Kalau Gitu. pasti awal turun ya mau loss 10%, 20%, dia stop loss aja, kejar 20%, masih bisa kok. Cari saham uptrend tinggal cari yang 25% doang, itu balik.
Tapi kalau misalkan dari 20% kita lepas terus, itu 30% kita harus gain 43%. Kita loss 40% kita harus gain 67%. Loss 50% kita gain 100% itu susah banget gitu. Jadi secepat mungkin kalian stop loss pindah saham itu lebih baik menurut aku ya. Kecuali memang sekali lagi view besarnya adalah kita mau hold 10 tahun, kita dollar cost averaging tiap bulan, yaitu beda cerita. Tapi kalau kita tujuannya adalah trading, maka kita harus disiplin dengan sistem trading. Selama di uptrend kita hold, dia downtrend kita out. Kalau dollar cost averaging kita mau invest beli satu saham, kita nggak peduli price. Karena kita lihatnya nilai intrinsik. Ya bodo amat, istilahnya harga berapa kita nggak peduli, karena kita lihatnya value, bukan price. Itu hal yang berbeda teman-teman. Jadi kalian harus tahu, kalian itu trading atau investing. Jangan sampai kalian trading nyangkut jadi investing. Itu hal yang sangat fatal. Gitu. Jadi teman-teman harus sangat mengerti. Nah, jadi investingnya itu direncanakan di awal ya. Jangan udah nyangkut mendadak berubah. Tapi lama-lama kalau dari investor, dari trader nyangkut jadi investor, lama-lama jadi motivator loh, Yud. Oke, kalau gitu ya ada ini yang terakhir deh. Kita Koyud boleh bahas satu saham nggak? Ini kalau dua enggak ya, kita bahas satu aja ya. DMMX Koyud. Menurut Koyud gimana? Waduh, Oh DMMX. iya, lu lagi ini ya, bisa share chat nggak ya dari handphone ya? Aku share aja mau. Ya boleh. DMMX. Ya kalau misalkan kita lihat DMMX kan itu harga accumulation sekitar 300-400 deh. Seingat aku di situ, dan dia kan sekarang kan udah strong uptrend, dia udah lewatin berapa base tuh, mungkin sekitar 3, sekarang lagi mau base 4. Maka ya boleh berhati-hati, apalagi tipe saham yang naik seperti ini nih, accumulation-nya anggapnya dari awal tahun berapa, 2020 sampai ketemu resisten sekitar bulan Februari 2021 tuh, 400 sekian kali itu. Nah di situ tuh mundurin sedikit accumulation sampai awal. Ini sampai sini ya. Nah, resistennya naik dikit ke Februari 2021 tuh. Nah, sip. Nah, jadi itu kan teman-teman bisa lihat fase accumulation di sana teman-teman. Sekarang DMMX ada di fase apa? Strong uptrend, yes betul. Maka kalau misalkan udah punya posisi, tinggal dikawal sampai dia mulai bikin lower low, maka kita harus kabur. Tapi kalau misalkan di dalam perjalanan ternyata kita baru mau belinya sekarang, kita perhatiin dia break dari harga berapa? Mungkin sekitar 500-an. Harga sekarang ini harga udah 3.410. Apakah bijak? Udah naik 6 kali kita baru mau beli. Menurut aku sih kalau mau beli sekarang udah nggak bijak. Di stock market kita ada 700 saham, masih banyak banget pilihan, jangan takut kita nggak kebagian cuan, masih banyak pilihan. Gitu. Jadi kalau udah ada posisi, ya tinggal hold sampai misalkan dia ini MA20, selama dia nggak turun di bawah MA20 boleh kawal, tapi kalau turun di bawah MA20 boleh lepas posisi dulu. Tapi kalau misalkan belum punya, sekali lagi aku sih sangat tidak rekomen untuk beli di harga sekarang, karena secara risk and reward, risk-nya tinggi banget, reward-nya aku agak mempertanyakan gitu. Kalau misalkan lihat dari let's say indikator juga udah mulai not good sebenarnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, cukup clear ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada merupakan pembahasan terakhir ya dari Ko Yudi dan juga Miss Julie. Jadi moga-moga sesi ini bermanfaat, dan boleh pinjam screen-nya sebentar Miss Julie. Nah, jadi tadi masih ada yang nanya caranya gimana ya Ci untuk menghubungi Win. Nah, ini dia ya. Ini tolong untuk di chat ya. Jadi jangan di room public ya. Jadi di chat aja ke adminnya, dan tolong bersabar kalau ada belum di reply karena kata admin cukup banyak nih Ci. Ya nggak apa-apa. Kita lagi mau bantuin teman-teman semua. Jadi kalau nanti teman-teman yang mau lihat chat haki lah, mau lihat chatnya supply and demand lah, terserah, di sini semua lengkap ya. Nah, tolong di chat dan pastikan kalau teman-teman tuh punya akun Telegram, itu pertama. Kedua, pastikan teman-teman udah pasang username dan juga pasang foto. Fotonya jangan di-hide ya, tapi ditampilkan. Fotonya boleh bebas apa aja, nggak harus wajah kalian ya, yang penting ada. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman lain yang berinteraksi kita saling respect, setidaknya ada fotonya. Bukan pemandangan juga oke, yang penting jangan kosong gitu aja ya. Nah, ini udah selesai di capture-nya, udah ya. Jadi saya kembali lagi.
Kalau demikian, terima kasih Miss Julie, terima kasih banget Ko Yudi. Siap. Thank you Thank banget you. ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah melihat ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk trading lebih baik lagi. Ke depannya nanti kita akan adakan lagi acara-acara seperti ini untuk mengedukasi teman-teman. Dan pastikan juga untuk ikutan di channelnya Koko Yudi, dan juga nanti kita akan ini ya, Kok Yud nanti mungkin kalau udah diupload, aku juga minta linknya ya, Kok buat dibagiin di Win ya, Kok. Boleh. Buat teman-teman sih bisa langsung aja follow di YouTube Indonesia Investment Education atau Saya follow buka deh, bisa ini, bisa. Nah, jadi ke sini ya teman-teman, wait ya, aku bukain dulu biar nggak salah masuk nanti. Nah, sebentar. Ya, ini ya, betul ya Yud? Betul. Nah, ini dia ya. Langsung Jadi, subscribe ya. Ya subscribe, terus setiap Sabtu ya kita ada seminar biasanya entah sama event, entah sama analis. Jadi teman-teman juga bisa belajar di sana dan itu semuanya free, gratis buat teman-teman semua. Terus jangan lupa juga bisa follow ke Instagram aku @yudichen, bisa follow juga. Jadi kadang aku ada update-update di sana, siapa tahu bisa membantu teman-teman juga. Bacain dong Yud, apa Yud? YUDII. Nah, YUDII. CHEN. Ini ya? Betul. Oke, jadi langsung saja ya di follow ya. Nah, dan juga pastikan teman-teman follow yang satu ini gitu loh. Nah, oke. Kalau gitu terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Kita nggak bermaksud untuk membuat kesalahan tersebut, tapi ya maafkan kalau misalnya ada ya. Nah, dan nextnya semoga teman-teman tradingnya lebih relax, lebih bisa untuk buat trading plan dan lebih baik ya. Jadi yang penting tadi udah disampaikan juga dari Miss Julie dan Ko Yudi. Nanti ditonton ulang aja. Yang diharapkan sesi ini adalah kalian ngambil intinya ya. Jadi hal-hal penting yang kalian harus lakukan. Oke, mungkin pembahasan saham kita tidak bisa bahas semuanya karena itu banyak ya. Yang pastinya adalah tadi udah dikasih bocoran-bocoran ya, yang mana aja yang masih seksi. Jadi diatur trading plan-nya ya. Jadi nanti jangan dibilang, wah ini dibahas Ko Yudi nih, dibahas si Juli, gua HK. Jangan. Tetap sesuai dengan trading plan Anda ya. Oke, terima kasih. Wah, daging rendang semua ini ya. Oke lah ya. Kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya ya. Kita tunggu ya untuk teman-teman yang apply untuk trial ya. Silahkan ya. See you. Bye-bye. Saya akhirin sesi ini. Bye-bye semuanya.